Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh mahasiswa manajemen lembaga keuangan. Untuk materi hari ini kembali saya share video penjelasan mengenai salah satu lembaga keuangan di Indonesia, yaitu Pegadaian. Menurut saya mungkin teman-teman semua mahasiswa sudah tahu ya tentang Pegadaian ini ya, sedikit banyak lah ya, kita sudah sering lihat kantornya ada beberapa, termasuk di Kota Pekalongan ini juga ya. Kantor Pegadaian ada di beberapa tempat. Kita sering lihat, atau mungkin teman-teman yang masih belum tahu paham ini kantor ini untuk apa sih? Ya, kantor Pegadaian itu fungsinya untuk apa? Nah, perlu di sini saya jelaskan sedikit. Pegadaian ini salah satu lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Dia punya peranan cukup penting ini teman-teman semua ya, karena juga membantu dalam penyaluran dana, membantu masyarakat yang membutuhkan dana. Jadi selain mungkin yang kita ketahui bank ya, lalu kemudian ada lembaga yang namanya leasing. Nah, ini ada salah satu lagi lembaga keuangan yang bisa juga kita manfaatkan ya untuk memperoleh dana, yaitu Pegadaian. Nah, Pegadaian ini seperti apa prinsipnya? Ya, sebenarnya prinsipnya sederhana, teman-teman semua ya. Pegadaian itu ya bagaimana kita nanti ada satu barang ya, barang yang itu secara sederhananya ya, kita memang menggadaikan satu aset atau barang yang memang itu berharga, ada nilainya ya, sehingga dapat digadaikan ke Pegadaian. Nanti barang tersebut digadaikan, kita mendapatkan sejumlah dana. Nah, barang tersebut akan dijadikan sebagai jaminan sampai kita melunasi dana yang kita pinjam tersebut dari Pegadaian. Ya, seperti itu teman-teman semua, prinsipnya sebetulnya sederhana ya. Lalu, oke, ini kita lihat dari pengertian kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 150 ya. Ini coba saya bacakan dulu. Ya, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukan ya. Jadi intinya di sini teman-teman semua, kalau ini mungkin kita terlalu teman-teman kurang paham ya, bahasanya terlalu panjang, ini intinya sebenarnya ya prinsip gadai itu ya, kita misalnya butuh satu dana ya, tapi kita tidak punya. Nah, salah satu jalan ialah kita menggunakan konsep gadai ya. Nah, kita bisa pergi ke Pegadaian, kita mungkin punya beberapa barang, mungkin bisa emas ya, bisa entahlah barang-barang apa saja, bisa yang intinya dia bernilai ya. Nah, itu lalu kemudian kita gadaikan, nanti kita dapat sejumlah dana. Nah, kalau kita sudah bisa melunasi dana tersebut, nah maka kita bisa menebus kembali barang yang kita jadikan jaminan di Pegadaian tersebut. Intinya sih seperti itu teman-teman, secara sederhananya ya. Oke, tujuan Pegadaian itu apa sih? Nah, sebenarnya tujuannya melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah ya. Khususnya ini dalam penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai ya. Jadi kita kan sebenarnya bisa dapat sumber pendanaan dari berbagai lembaga keuangan. Mungkin yang cukup familiar adalah melalui lembaga keuangan bank ya. Tapi bisa juga mungkin kita saat itu urgent ya, tidak mungkin kita pinjam ke bank dulu, karena pinjam ke bank itu akan memakan proses yang mungkin tidak sebentar, tidak cepat ya. Nah, ini mungkin ada cara yang bisa lebih cepat, yaitu melalui Pegadaian. Ya. Lalu tujuan yang berikutnya ialah mencegah timbulnya praktik ijon, riba ya, pegadaian gelap, dan pinjaman yang tidak wajar lainnya. Jadi kalau saran saya teman-teman, daripada kita pakai ijon ya, pakai nanti kita pinjam mungkin ke lintas darat gitu ya, atau pegadaian-pegadaian yang tidak resmi, saran saya
sebaiknya kita bisa langsung menggunakan jasa dari lembaga pegadaian, ini jasa yang resmi. Nah, ya, jadi nanti bunga gadainya jelas, ya, kapan pengembaliannya jelas, ya, ada surat gadainya juga ada, ya, seperti itu. Lalu apa sih kegiatan usaha dari pegadaian? Ya, yaitu pertama menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai. Ya. Nah, jadi nanti dia bisa meminjamkan kepada siapa saja sesuai dengan nanti taksiran dari barang yang akan digadai. Ya. Menerima jasa taksiran yaitu pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar sih nilai real barang yang dimilikinya, misalnya emas, berlian, dan sebagainya. Misalnya kita punya emas, ya, punya perhiasan. Nah, ini kita sedang urgent nih, kepepet, kita perlu dana. Dana itu bisa kita bawa ke pegadaian, teman-teman semua, ya. Untuk digadaikan, untuk kita bisa mendapatkan dana. Cuma nilainya harus ditaksir dulu oleh mereka, ya. Mereka bisa itu punya alatnya dan punya cara penaksiran dari berapa sih nilai dari barang yang kita miliki. Ya. Menerima jasa titipan, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang akan menitipkan barang-barangnya, bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan aset perusahaan dalam bidang bisnis properti, dalam pembangunan gedung kantor, dan pertokoan dengan sistem BOT, ya, Build, Operate, and Transfer. Lalu kredit pegawai, yaitu kredit yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap. Nah, apa saja sih yang bisa dijadikan barang jaminan kalau kita ingin menggunakan jasa pegadaian, ya? Bisa barang-barang perhiasan, barang-barang elektronik, ya, kendaraan, barang-barang rumah tangga, mesin, ya, tekstil, atau intinya barang-barang lain yang dianggap berharga. Coba saja dibawa ke sana, ya. Nanti akan ditaksir atau dinilai oleh pihak pegadaian. Ini layak tidak untuk digadai. Kalaupun layak, kira-kira nilainya berapa. Nah, nanti taksirannya ada di sana, ya. Di pegadaian bisa melakukan kegiatan taksiran tersebut. Oke, sumber pendanaannya dari mana sih pegadaian itu? Pertama dari modal sendiri, lalu pinjaman modal dari pemerintah, penyertaan modal dari pemerintah, ya. Pinjaman jangka pendek dari perbankan, pinjaman jangka panjang yang berasal dari KLBI, dari masyarakat melalui obligasi. Oke, lalu kita masuk ke penaksiran barang jaminan. Ya, jadi pada saat kita ingin menggadaikan barang, itu biasanya akan ditaksir dulu, ya. Ditaksirnya ini ada pagunya nih, teman-teman, ya. Untuk golongan A itu 84%, nanti saya jelaskan di slide berikutnya, ya. Golongan A itu apa, golongan B, C, D itu apa, ya. Golongan A adalah 84% dari nilai taksiran, untuk golongan B, C, dan D adalah 89% dari nilai taksiran. Taksiran atas barang jaminan tersebut didasarkan pada harga pasar setempat yang senantiasa diupdate, ya. Jadi harga pasarannya berapa saat ini, ya. Pamannya menaksir harga emas, jadi mengikuti harga saat ini. Saat ini pamannya emas 1 gramnya berapa, ya. Apakah 1 juta, ya. Nah, itu nanti dia patokannya berdasarkan harga pasar dan bisa saja berubah dari waktu ke waktu, ya. Oke, penggolongan pinjaman dan sewa modal. Nah, ini ada golongan A, B, C, D, E, ya. Ini mungkin kita perlu update lagi apakah masih seperti ini, ya. Nah, tapi ini kemungkinan masih seperti ini. Tapi teman-teman bisa update lagi, ya, dari pegadaian apakah golongannya masih seperti ini, ya. Golongan A itu pinjaman 5.000 sampai 40.000. Jangka waktu 4 bulan, sewa modalnya 1,25 per hari, maksimum sewa modalnya 10%. Golongan B 40.500 sampai dengan 150.000, ini 4 bulan, sewa modalnya 1,75%, maksimum sewa modalnya 14%. Golongan C 151.000 sampai dengan 500.000, jangka waktunya 4 bulan,
sewa modalnya 1,75%, maksimum sewa modal 14%. Golongan D 510.000 sampai dengan 2.500.000, jangka waktunya 4 bulan, sewa modalnya 1,75%, maksimum sewa modal 14%. Golongan E, pinjamannya lebih dari 2.500.000 ya, jangka waktunya 24 bulan, sewa modalnya 2% flat per bulan. Oke, prosedur pemberian pinjaman. Nah, ini bagaimana sih caranya kita bisa memperoleh dana pinjaman ya dari Pegadaian. Ya. Pertama, calon nasabah datang langsung. Jadi kita langsung saja datang nih, teman-teman ya. Langsung datang ke Pegadaian. Kita tunjukkan KTP, misalnya KTP atau umpamanya kalau yang punya barangnya tidak datang, kita bisa kasih surat kuasa. Nanti barang jaminannya tersebut diteliti nih, umpamanya kita ingin menggadaikan perhiasan ya, umpamanya kita datang ke sana, lalu perhiasannya nanti mereka taksir dulu, diteliti dulu nih kualitasnya bagaimana ya, harganya berapa sih, harga wajarnya, ya harga wajarnya berapa. Nah setelah mereka menaksir, mereka akan memanggil kita, lalu ditanyakan ini sekian taksirannya. Nah kita mau atau tidak. Nah, kalau kita sepakat, kita sudah mau, maka mereka proses selanjutnya ialah mereka akan membayarkan uang pinjaman di kasir, ya. Jadi prosesnya sebenarnya sangat simpel, sederhana ya. Mungkin hanya beberapa menit saja. Ini agak lamanya mungkin proses penaksirannya aja ya, mungkin beberapa menit, tapi cepat sekali teman-teman ya, tidak sampai hitungan jam ya, mungkin berapa menit ya, tidak sampai, mungkin setengah jam saja prosesnya sudah bisa clear ya. Nah, biasanya berapa lama sih jangka waktu tempo pinjaman dari Pegadaian itu, teman-teman semua ya. Jadi nanti setelah kita terima dana pinjaman dari Pegadaian, barang kita digadaikan ya, ditinggal di sana. Nah, biasanya jangka waktunya itu sekitar 4 bulan untuk jatuh tempo ya. Jadi selama 4 bulan itu kita memang tidak membayar bunga apa-apa ya, atau biaya apa-apa. Nah, kita hanya membayarnya nanti pada saat pelunasan ya, setelah 4 bulan. Boleh nggak Bu dilunasi sebelum 4 bulan itu? Boleh saja. Ya boleh saja, tidak masalah ya. Jadi uang pinjamannya dapat dilunasi tanpa harus menunggu jatuh temponya selesai ya. Oke, nanti nasabah bayar kembali pinjamannya ditambah bunganya ya, langsung di kasir. Ya, lalu setelah kita bayar semua, clear semua, baru barang jaminannya akan dikembalikan kepada kita. Ya, itu saja sih teman-teman semua ya. Cukup sederhana. Intinya sebenarnya apa? Ini Pegadaian ini bisa menjadi salah satu lembaga keuangan ya yang bisa kita manfaatkan jika kita memang memerlukan dana. Ya, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.